Penggunaan hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan pada pemilu 2024 semakin kencang disuarakan. Hal ini pertama kali digaungkan oleh Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo. Ia menilai pemilu 2024 ditengarai syarat kecurangan yang melibatkan sejumlah lembaga negara. Ia mengatakan DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan ini, termasuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu. Menurut Ganjar, dugaan kecurangan itu harus diusut dengan DPR memanggil seluruh penyelenggara pemilu sebagai wujud fungsi kendali dan pengawasan. Ia menilai jika didiamkan, maka DPR justru tidak menjalankan fungsi lembaga. Ganjar berharap PDIP yang saat ini menjadi partai dengan kursi mayoritas di DPR mau mendorong hak angket. Ia berharap P3 yang turut mengusungnya ikut mendukung gagasan itu. Ganjar juga berharap pada sejumlah partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan bersedia mendorong hak angket. Sejumlah partai itu yakni Partai Nasdem, PKS, dan PKB. Capres nomor urut 01 yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan sependapat dengan Ganjar soal hak angket. Bahkan menurut Anies, ketiga partai pengusung utamanya sudah membahas soal usulan hak angket itu. Hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah sebagai bentuk pengawasan DPR terhadap pemerintah atau lembaga eksekutif. Pengawasan dilakukan untuk menjaga keseimbangan negara, juga memastikan seluruh kebijakan yang diambil pemerintah tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diambil demi kepentingan rakyat. Kewenangan itu digunakan guna menyelidiki dan mencari sejumlah bukti jika benar adanya pelanggaran yang dilakukan dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi atau revisi perbaikan terhadap kebijakan. Penggunaan hak angket oleh DPR telah diatur dalam Pasal 177 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3. Syarat yang mesti dipenuhi DPR agar bisa mengajukan hak angket kepada pemerintah adalah diajukan paling sedikit 25 anggota legislatif dan lebih dari 1 fraksi. Usulan ini juga harus didukung partai lain supaya memenuhi syarat lebih dari 50% anggota dewan. Selain itu, permohonan hak angket mesti menyertakan dokumen berisi informasi tentang materi kebijakan pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki serta alasan pelaksanaan penyelidikan. Kemudian, DPR harus menggelar sidang paripurna buat memutuskan untuk menerima atau menolak hak angket. Jika nantinya usulan hak angket diterima, DPR segera membentuk panitia hak angket yang terdiri dari semua unsur fraksi di DPR. Namun, jika usulan ditolak, hak angket tidak bisa diajukan kembali. Pengajuan hak angket juga harus memperhitungkan jumlah anggota DPR yang mendukung. Saat ini, jumlah kursi di DPR dari partai pengusung Anies Muhaimin mencapai 167 yang terdiri dari Nasdem sebanyak 59 kursi, PKB sebanyak 58 kursi, dan PKS 50 kursi. Sementara jumlah kursi partai pengusung Ganjar Mahfud adalah 147 yang terdiri dari PDIP 128 kursi dan P3 19 kursi. Jika dijumlah, kedua kubu telah mengantongi 314 kursi. Sedangkan jumlah kursi keseluruhan di DPR adalah 575. Hal ini berarti jika kedua kubu bersatu, maka sudah memenuhi persyaratan hak angket, yakni diajukan 50% anggota parlemen dari berbagai fraksi. Namun, pengajuan hak angket membutuhkan soliditas sikap dan komitmen partai politik pendukung. Jika ada pihak yang bermanuver di tengah jalan, upaya menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024
berpeluang kandas.